Perbedaan puasa di Indonesia dengan Malaysia untuk menyambut bulan Ramadan hari pertama. Apa macam ni Malaysia? Belum puasa ni Malaysia. Ini Indon dah puasa lah. Sekarang lagi ada di Malaysia ya. Tak elok, nggak bagus. Ini kan bulan puasa. Jadi kalau di Indonesia itu udah biasa ngabuburit ya. Sebelum buka puasa kita amazingly looking food. I went to Bukit Bintang Ramadan Bazaar around 5 p.m. and it was already getting crowded, but wait until you see the atmosphere around 6 p.m. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah ini sekarang tengah bulan puasa ya. Oke, nah ini adalah bulan yang suci, yang ditunggu-tunggu kan. Walaupun saya ini non muslim, tapi sejak kecil lagi Sari itu dikelilingi dengan orang-orang yang muslim ya. Kawan-kawan Sari waktu di Indonesia dan juga di Malaysia ini. Oke, nah Sari sedikit sebanyak tahu juga lah ya pasal bulan puasa ini, hari raya. Oke, nah ada juga satu perkataan yang Sari lihat banyak juga digunakan dengan orang Indonesia. Di Malaysia pun mereka gunakan perkataan ini dan membuat orang-orang Malaysia itu terkejut ya. Kalau Sari itu udah biasa kita dengar di sana. Oke, sebelum nanti kita bahas ya teman-teman, kita tonton beberapa video ini. Nah, di sini ada katanya perbezaan bulan puasa di Indonesia dan juga di Malaysia. Kira-kira apa itu ya? So, mari kita tonton videonya. Cium. Perbedaan puasa di Indonesia dengan Malaysia untuk menyambut bulan Ramadan hari pertama. Gue bercuti ke Indonesia selama 1 minggu karena gue udah lama banget gak merasakan Ramadan di Indonesia selama kerja di Malaysia. Nah, jadilah karena waktunya tepat, gue memutuskan untuk balik ke Indonesia untuk merasakan bulan Ramadan di Indonesia lagi. Oh iya, ternyata tuh bulan puasa di Malaysia dan Indonesia itu berbeda ya. Untuk bulan puasa di Indonesia tuh udah mulai dari tanggal 1 Maret loh. Sedangkan untuk di Malaysia itu baru mulai hari ini, yaitu tanggal 2 Maret. Jadi untuk hari ini tuh di Indonesia tuh udah hari kedua puasa dan di Malaysia baru hari pertama ya. Nah, seperti biasa kangennya bulan puasa di Indonesia tuh biasanya kalau di waktu sahur itu ada yang keliling gitu sambil pukul beduk untuk bangunkan sahur. Nah udah gitu kalau misalnya di Indonesia kita bisa kumpul dengan keluarga, yang biasanya gue menjalankan sahur sendiri tapi jadi seneng jadi ngumpul gitu sahur bareng. Buat kalian orang Indonesia yang tinggal di Malaysia juga kayak gitu gak sih, suka kangen ke bulan puasa? Dan udah gitu waktu puasa di Indonesia dan di Malaysia tuh juga berbeda ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu buka puasanya tuh lebih awal. Bener nggak sih? Tulis di komen dong kalau misalnya gue salah. Terus udah gitu kalau misalnya di Indonesia itu ada berburu takjil gitu. Nah hampir sama sih, di Malaysia juga ada yang namanya Bazar Ramadan. Biasanya juga yang jualan tuh banyak banget. Mulai dari gorengan, es buah, sampai ke makanan berat pun juga ada. Dan sebenarnya tuh antara Indonesia dengan Malaysia tuh sama aja. Nah, buat kalian yang udah pergi ke Bazar Ramadan, tulis di komen dong gimana rasanya. Pasti rame banget kan? Dan juga bingung mau beli apa, bener nggak sih? Oke, sekian vlog ini. See you, bye-bye. Emang betul lah hari ni dah puasa. Tu bulan. Apa macam ni Malaysia? Belum puasa ni Malaysia. Ini Indon dah puasa lah. Ni. Bulan ni. Dah terpampang ni ada ni ah. Depan rumah saya ni ah. Tak perlulah pakai teleskop apa lagi ni. Pakai kamera HP buram je ni. Indonesia kan. Beda. Nampak anak bulan ni. Oke, untuk video yang terakhir itu memang Sari lihat ya di berita itu lebih awal di Indonesia. Hari ini baru di Malaysia. Video ini dibuat di sini di Indonesia ya. Ternyata payah mempermasalahkan negara lain gitu, lagi mempermasalahkan bulan puasa ya, disebabkan Sari baca banyak komentar ramai netizen Malaysia itu berikan komentar di sini. Nah, disebabkan di sini ada yang berkomentar
betul tuh di Indonesia, kami di Malaysia tak nampak anak bulan, negara berbeza, so ikutlah sebagaimana yang digariskan. Jangan sibuk dengan negara kami, jangan bila hari raya ditelepon Tuhan pula. Oke, sibuk-sibuk lah ya kan terhadap negara lain. Nah, biarlah masing-masing ya teman-teman, Malaysia, Indonesia. Oke, kalau Sari ya sebagai non-muslim, Sari cerita lah ya, memang paling ditunggu itu kalau di Malaysia ini ada bazar Ramadannya. Gitu ya, di Malaysia ini ada bazar Ramadan. Di sini bukan hanya orang muslim saja yang boleh membelinya, yang non muslim pun berhak juga kan untuk membelinya kan. Ya, di sini tuh banyak makanan dekat bazar kan. Wah, dari mulai makanan-makanan manis, ringan, minuman ya, apalagi makanan-makanan berat pun ada juga tersedia di sini. Nantilah ya Sari pergi ke bazar Ramadan karena ini hari pertama, so mestilah kan confirm ramai orang. Oke, nanti kita tengok, kita buat vlognya juga ya, apa-apa saja yang Sari beli di bazar Ramadan di Malaysia. Kalau sudah di sini ya, kalau sudah pergi bazar Ramadan, saya tak boleh kontrol ya. Semua mau dibeli, takutnya mubazir kan kalau kita beli-beli tapi kita tidak makan gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini video ya, perkataan yang membuat orang-orang Malaysia itu dia nih kenapa cakap macam ini gitu ya. Oke, kita tonton dulu videonya, kita jelaskan gitu ya. Oke, seperti apa? Cuy. Guys, aku mau cerita sama kalian. Aku kan sekarang lagi ada di Malaysia ya. Terus aku bilang sama Ami, ayo kita ngabuburit. Terus Ami itu langsung cakap, hah? Bang Bima janganlah mencarut katanya, jangan kasar katanya, itu nggak elok, nggak bagus, ini kan bulan puasa. Aku langsung, hah? Mencarut apaan? Kata aku, ngabuburit. Iya, ngabuburit itu di sini tuh lain katanya. Jadi kalau di Indonesia itu udah biasa ngabuburit ya, sebelum buka puasa kita tuh ngabuburit. Jadi lepak-lepak sebelum buka puasa. Misalnya kayak sekarang kan aku mau ke Bazar Ramadan di Putrajaya, itu namanya ngabuburit guys. Jadi kita tuh lepak-lepak cari-cari makanan sebelum bulan puasa. Tapi di Malaysia itu ketika aku ngomong itu bukan kami aja ya, ke teman-teman aku yang ada di Malaysia juga, dia langsung, hah? Bimang, jangan kayak gitu, nggak bagus katanya, jangan diulangi lagi. Kalau di sini kamu bisa kena apa? Tampar. Kena tampar. Udah marah kan. Jadi korang tahu lah ya, kalau ada orang Indonesia datang ke Malaysia ketika bulan puasa seperti ini sekarang, ada yang ajak, jom kita ngabuburit. Itu bukan mencarut guys, itu artinya kita lepak-lepak sebelum buka puasa. Karena burit itu di Indonesia itu ada kan bahasa Sunda, burit itu artinya evening, petang. Jadi ngabuburit itu sebelum kita berpetang-petang gitu. Jadi jalan-jalan pada saat petang gitu. Jadi jangan salah paham ya. Mungkin di sini arti burit di Malaysia itu beda. Ya nggak Mi? Geli dia. Bulan Ramadan di Malaysia, ngabuburitnya kemana dan buka puasa di mana aja ya? Sini aku spill. Yang pertama, jalan-jalan ke Central Market sambil berburu oleh-oleh. Di sini kamu bakal nemuin banyak souvenir sampai kerajinan tangan yang unik dan menarik. Next, jalan sedikit ke Dataran Merdeka dan foto-foto di sana. Landmark ini nih biasanya jadi tujuan utama wisatawan kalau ke Kuala Lumpur. Nah, kalau kamu mulai kepanasan, bisa deh ngadem ke mall. Aku biasanya ke Bukit Bintang dan keliling mall untuk cuci mata. Pilihan menu berbuka puasa juga beragam. Kalau mau buka puasa ala street food gitu, kamu bisa ke Jalan Alor. Banyak kan resto di sini menjual seafood atau Chinese food. Kalau kesini aku sih biasanya ngincer durian goreng. Atau kalau pengen makan di tempat yang estetik dan nggak terlalu crowded, rekomendasi aku tuh di sini. Namanya Bon Bon Cafe. Kamu bisa pesan beberapa menu bestseller mereka kayak roast chicken rice atau buttermilk chicken. Untuk dessertnya, saran aku kamu pesen coklat soufflenya yang juara nih. Itu dia rekomendasi jelajah Ramadan aku dari Malaysia. Ceritain dong rekomendasi jelajah Ramadan, tempat ngabuburit atau resto menarik di daerah kalian dengan klik link di deskripsi #jelajah Ramadan. Jangan lupa tag lokasinya kayak gini biar aku tahu nih detail lokasinya di mana. Aku tunggu ya cerita seru kalian. Allah lah, behi benar nak tahu gapo ngabuburit. Tak iyo hendak tahulah. Cukup bahasa Indonesia je. Bahasa Malaysia tak payah tahu, bahaya dosa. Oh, lo ngajar tak betul juga aku ni. Tak iyalah tak payah tahu. Ngabuburit tu gapo deh.
Allah. Teman-teman, nah memang ya itu Sari pun berpesan kepada teman-teman Indonesia mungkin kalau datang ke Malaysia kalau boleh dihindari perkataan itu ya teman-teman, karena di Malaysia itu perkataan itu dia agak sedikit mencarut ya, kalau boleh tak payah katakan ya teman-teman. Dan ini juga pesan untuk teman-teman Malaysia, kalau dengar perkataan yang tadi itu kalian faham-faham saja lah ya, itu orang Indonesia memang itu selalu digunakan memang di sana. Oke, nah yang Sari cari tahu ya di pencarian Google apa arti makna kata bu itu dan ngabu itu adalah dalam struktur bahasa Sunda, kata keterangan waktu seperti bu dapat berubah menjadi kata kerja dengan menambahkan awalan nga, sehingga berbentuk kata ngabu yang artinya melakukan kegiatan tertentu sambil menunggu waktu sore tiba. Jadi yang biasa orang waktu mau menunggu buka puasa ya, jadi mereka menggunakan kata itu. Oke teman-teman, nah seperti itu tadi ya, kalau boleh dihindari. Kalau orang Malaysia harap jangan terkejut ketika ada orang Indonesia yang mengatakan mau seperti itu waktu mau buka puasa. Oke teman-teman, sore katanya gitu artinya dalam bahasa Sunda. Kan ada beberapa kata kita itu yang tak sama artinya juga. Macam contohnya video Sari sebelumnya. Nah, memang ada perkataan kita itu yang sama tapi berbeza artinya. Artinya itu tak sama ya. Contohnya di video Sari sebelumnya itu pun juga nasib baik Sari bagi tahu awal-awal kan, jangan salah paham terhadap orang Malaysia. Soal contohnya apa? Bodoh amat. Maksudnya itu bukan bodoh ya, bukan bodoh-bodoh orangnya gitu. Tapi maksudnya itu tak penting lah. Bodoh amat, tak penting lah. Lantaklah situ. Seperti itu ya teman-teman. Harap-harap jangan salah paham ya. Oke, so seperti itu. Dan ada perkataan lain lagi ke yang tak tahu. Contohnya kalau di Indonesia yang selalu Sari dengar ya, waktu lagi puasa ini itu takjil. Ada pernah dengar kalau di Indonesia tuh takjil dikatakannya gitu. Kalian orang Malaysia ada tahu tak apa arti kata takjil itu? Oke, langsung saja kita tonton video selanjutnya ya. Cium. Menyala. Ini di Indonesia ya. Sebab satu hari sudah puasa mereka. Malaysia masih hari ini aja. Oh, makanan-makanan seperti ini. Ini baby Sima adalah orang Malaysia. Mungkin dia ke sana jalan-jalan kan ke Indonesia. Sebenarnya sama aja kan macam Malaysia, ada banyak makanan-makanan. Tapi ada yang bezanya, nanti kita akan bahas ya. Wow, sedap. Suasana sahur di Indonesia. Meriah ya. Sahur! Sahur! Ayo! Sahur! Sahur! Bangun manusia bumi! Sahur! Mimi peri ini ya.
teman-teman. Nah gitu ya, masing-masing ada keunikannya sendiri. Tadi itu adalah Baby Sima ya, salah satu penyanyi Malaysia. Dia datang ke Indonesia. Tadi juga dia ada membangunkan sahur. Nah di situ kalau di Indonesia seperti itu ya teman-teman. Kalau membangunkan orang mau sahur gitu ya, pakai tong, pakai gendang lah, pakai mereka teriak-teriak lah ya kan. Biasanya Sari pun di depan rumah saya pun ada seperti itu ya, sahur sampai Sari pun terbangun juga saya. Sebab kan rumah saya pun dekat pasar juga kan. Mereka bunyi, kadang pun saya pun terbangun juga. Tapi kalau di Malaysia ini tak ada seperti itu yang Sari lihat ya. Mungkin kalau kalian ada tahu, tak ada kan teman-teman. Biasanya di sini tuh ya melalui masjid saja kan. Terakhir itu Mimi Peri ya membangunkan sahurnya seperti itu. Manusia bumi katanya. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi semangat buat kalian untuk yang menjalankan ibadah puasa. Oke, so ini ada satu lagi video terakhir sebelum kita akhiri video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk semangat terus. Bye bye. See you on my next video. Bye. Today it's the first day of Ramadan and the first day of Ramadan bazaars. So I'm going to ask people what is their first iftar meal going to be. This or this? Which one your favorite? On the way to ask people, I was getting distracted by this all amazingly looking food. I went to Bukit Bintang Ramadan Bazaar around 5 p.m. and it was already getting crowded, but wait until you see the atmosphere around 6 p.m. The variety was amazing and constantly big queues for, let's see if you can guess. Makan apa untuk iftar hari ini? Ayam gunting and then nasi with ayam masak merah. Mine is nasi lemak, and then this one is tepung pelita, and this one is murtabak. Yeah, you should try this. The viral murtabak every year. This one's really good during Ramadan. Nasi lemak. Hari ini. Jangan makan nasi. Hari ini buka puasa makan kuih. Tepung pelita. Sama-sama. Terima kasih. Hari ini untuk berbuka saya nak makan nasi kerabu mungkin sebab saya memang suka makanan Kelantan. Roti john padu Bukit Bintang. Roti john padu Bukit Bintang. Saya hari ini makan nasi goreng kampung. Oh, nasi goreng kampung. Saya suggest martabak lah. Martabak daging. Signature Malaysia lah martabak. Hari ini saya makan murtabak. Hari ini saya makan nasi kukus dengan lauk ayam goreng, sotong dan paru goreng. This is two for my wife also. Murtabak. Air. Kopiah. Okay, the murtabak clearly appeared the most amount of time, so I'm going to get one too. I waited around 10 minutes and this murtabak stall consistently got long queue. Don't know why, I don't have a footage of it, but I'm sure you could guess it anyway. Now this was the 6 p.m. crowd and two other popular spots with always long lines were nasi kukus and roti john. Did you guess it correctly? And what